warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adiknya anakku semuanya? Sehat? Sudah sarapan? Oke. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta tolong Mas Alvino masuk ke depan untuk memimpin berdoa. Itu kan Bu, siap ya, doa mulai. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Pak Guru ingin absen dulu. Mas Afidza, Mbak Wita, Mbak Tilam, Mbak Cika, Mas Kadu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru ingin tes dulu konsentrasi kalian. Konsentrasinya, untuk mengetes konsentrasinya, kalau nanti Pak Guru bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi luar biasa. Ya, ya. Biar apa? Biar kita dalam proses pembelajaran semangat. Ya. Semangat pagi. Luar biasa. Bagi semangat ya, berarti ketika sudah semangat siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Hari ini pembelajaran kita tentang apa? Tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin kembali ke materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Rukun iman. Mbak Cika, kemarin kita belajar tentang apa? Ya, rukun iman ada berapa? Sebutkan. Iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Nabi dan Rasul, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qadar dan qadar. Ya. Jadi kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Cika. Ingat materi yang sebelumnya, ya. Oke. Jadi materi yang sebelumnya kita pelajari tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Allah. Yang ketiga, iman kepada Allah. Yang keempat, kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, Iman kepada hari akhir. dan yang keenam, Qadar dan qadar. betul kan? Qadar. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang apa? Rukun iman yang keempat. Apa tadi rukun iman yang keempat? Iman kepada Nabi dan Rasul. Dan dengan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Jadi
Tujuan yang pertama adalah mampu mengetahui pengertian dari iman itu sebenarnya apa. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan apa? Nama-nama nabi dan rasul beserta dengan sifatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat proyek berupa poster tentang iman kepada nabi dan rasul. Pertanyaannya, apa arti dari iman? Ada yang tahu iman apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Yang kedua, perbedaan nabi dan rasul apa? Nabi. Pengertian dari iman. Ada dua pengertian ya. Pengertian iman secara bahasa dan yang kedua pengertian iman secara istilah. Kalau secara bahasa iman itu artinya apa? Percaya. Nah, artinya percaya atau meyakini. Itu secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah Meyakini. nah, secara istilah bahwa pengertian iman meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi itu ya dari pengertian iman ada berapa? Ada dua. Secara bahasa iman artinya apa? Percaya. Secara istilah iman artinya Meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. kita lanjutkan tentang pengertian nabi dan rasul. Nah, pengertian nabi dan rasul, apa pengertiannya? Kalau nabi itu artinya apa? Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Kemudian kalau pengertian dari rasul adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Jadi perbedaannya ada di mana tadi? Di menyampaikan wahyu sama tidak menyampaikan wahyu. Kalau nabi itu mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri Atau tanpa menyampaikannya kepada orang lain. Kalau rasul itu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain atau umatnya. ini pengertian dan juga perbedaan dari nabi dan rasul. Yang berikutnya tentang sifat nabi dan rasul ada berapa? Ada dua. Sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib rasul ada berapa? Ada 4. Di sini ada sidik, ada amanah, kalau sidik artinya apa? Benar. Benar atau jujur. Terus kalau amanah Dapat artinya dipercaya. dapat dipercaya. Kemudian tabligh artinya menyampaikan. Kalau fatonah artinya Cerdas. bebas. Itu adalah sifat wajib rasul. Nabi dan rasul. Kemudian sifat mustahil nabi dan rasul. Ada berapa? Ada 4 juga ya. Jadi sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib nabi dan rasul. Sifat mustahil nabi dan rasul yang pertama apa? Izin. Hizib itu artinya apa? Dusta. Dusta atau bohong. Yang kedua, khianat. Apa artinya? Menyembunyikan. Khianat itu artinya ya tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman. Kitman itu artinya apa? Menyembunyikan. Ya, menyembunyikan. Kalau balada artinya nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui jumlahnya ada berapa? 20. Siapa saja? Adam, Idris, Nuh, Adam, Idris, Nuh,
Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yasin, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Bagian yang berbeda. Lalu apa perbedaannya? Nabi Kelompok akan menjadi 3 kelompok. Silakan kalian buat poster tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Pokoknya kalian silakan buat poster yang ada kaitannya dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, dan yang kelompok 3. Silakan kalian diskusikan, kemudian kalian buat sebuah poster yang mana itu menceritakan tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul. Silakan diskusikan dengan kelompoknya terlebih. Sudah selesai diskusinya? Oke. Kalau sudah, Pak Guru ingin salah satu dari masing-masing kelompok nanti maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, membuat poster tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Mulai dari yang kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju ke depan. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Amanah dapat dipercaya. Artinya menyampaikan. Ya, jadi kelompok 1 membuat poster tentang apa? Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Silakan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kizib artinya dusta, khianat artinya menipu, fitnah artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh. Ya, jadi kelompok 2 membuat poster tentang sifat mustahil Nabi dan Rasul. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk yang kelompok 3. Jadi yang kelompok 3 itu membuat poster tentang 25 nama Nabi dan Rasul. Ya, jadi itu materi yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, jadi kita sudah belajar tentang apa namanya pengertian dari iman. Kemudian yang kedua, pengertian Nabi dan Rasul beserta perbedaannya dan juga sifat-sifatnya. Yang terakhir adalah tentang nama Nabi dan Rasul. Kita kan betul siap, untuk mulai. Wa
Silakan dikali ulang dan tidak usah terjadi. Sampai itu dulu. Dengan yang punya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.